Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran fisika. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang materi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan yang kalian sudah pelajari yaitu gerak lurus berubah beraturan pada arah horizontal dan arah vertikal. Untuk arah vertikal yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan juga gerak vertikal ke bawah. Nah, dari materi gerak yang sudah kalian pelajari, itu cakupannya merupakan cakupan satu dimensi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah gerak dalam cakupan dua dimensi. Nah, anak-anak, selamat menyaksikan video berikut. Anak-anak, coba perhatikan ketiga gambar yang ada di layar ya. Ini gambar peluru kendali. Ini gambar orang yang sedang bermain sepak bola. Ini gambar orang yang sedang bermain bola basket ya. Nah, dari gambar-gambar tersebut, besaran fisika apa saja yang terlibat dalam kegiatan pada gambar-gambar tersebut? Jenis gerak apakah yang dilakukan benda-benda tersebut? Apakah posisi atau kedudukan masing-masing benda itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor satu arah atau dua arah? Nah, dapatkah kalian menggambarkan posisi benda-benda tersebut pada sistem koordinat bidang dua dimensi jika diketahui koordinat-koordinatnya? Nah, pada pembelajaran kita kali ini nanti akan dibahas uraian tentang analisis gerak parabola dengan menggunakan vektor dalam dua arah ya atau dua dimensi. Dari gambar sebelumnya, yaitu gambar rudal yang ditembakkan, bola yang sedang ditendang, dan bola basket yang dimasukkan ke dalam keranjang akan membentuk lintasan seperti ini. Nah, kalian perhatikan ya, ini bentuk lintasannya. Nah, bentuk lintasan gerak seperti ini dinamakan lintasan parabola. Jadi, gerak parabola itu adalah gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Kita bahas besaran-besaran pada gerak parabola. Jadi, gerak parabola itu merupakan hasil perpaduan antara gerak dalam arah horizontal dan gerak dalam arah vertikal. Jadi, gerak parabola itu merupakan perpaduan gerak dalam arah sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, karena ke arah sumbu Y itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi, maka kecepatan ke arah sumbu Y itu akan mengalami perubahan. Nah, dengan demikian, ke arah sumbu Y merupakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dengan percepatan konstan, yaitu berupa percepatan gravitasi. Sedangkan gerak ke arah sumbu X merupakan gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Coba kalian perhatikan gambar, karena di sumbu X itu geraknya GLB, sehingga kecepatan di sumbu X ini pada setiap titik itu selalu tetap nilainya ya, konstan, karena dia GLB. Tapi ketika kita memandang di sumbu Y, itu kecepatannya selalu berubah. Nah, kalian perhatikan ini gambar vektor kecepatan. Nah, di sini ya. Ini V0Y, ini VY. Jadi makin ke atas nanti dia VY-nya berkurang. Nah, di titik tertinggi, nah ini nanti bisa dijadikan sebagai data ya. Nah, di titik tertinggi di sini, ini kecepatan benda di sumbu Y ini sama dengan 0. Jadi di sini Y-nya sama dengan 0. Sehingga di titik tertinggi itu kecepatannya
akan sama dengan kecepatan di sumbu X karena V-nya bernilai 0. Pada kondisi di titik terbawah, nah di sini atau di sini, nah di posisi di bawah ini, nanti nilai Y-nya di sini itu sama dengan 0. Jadi nanti ini boleh dimasukkan ke persamaan ya. Jadi ketika tadi dia di titik paling atas itu V-nya sama dengan 0, V-nya ya. Nah, ketika dia di titik terbawah, maka nilainya sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini sekarang untuk nilai kecepatan. Nah, perhatikan untuk kecepatan awal, ini arahnya adalah membentuk theta terhadap sumbu X atau terhadap garis mendatar ya. Sehingga kecepatan awal ini bisa kita proyeksikan ke sumbu X dan juga sumbu Y. Sehingga nilainya ini untuk kecepatan awal di sumbu X ini sama dengan V0 cos theta karena ini ada di samping sudut ya. Sedangkan di sini nilai V0Y sama dengan V0 sin theta ya karena ini terletak di depan sudut. Nah, sedangkan untuk nilai X atau jarak mendatar, untuk menghitung jarak mendatar ini sama dengan Vx dikali T. Ya, di mana Vx ini di setiap titik nilainya sama dengan V0x ya. Nah, sekarang coba kalian ingat lagi persamaan GLBB. Nah, di sini ini hampir mirip dengan persamaan gerak vertikal ke atas, di mana nilai G-nya negatif, ya, karena ini gerak awalnya itu ke atas. Nah, tapi untuk gerak parabola, di sini hanya ditambah sedikit. Untuk V0-nya, ini kita tuliskan di sini V0Y, karena di sini kecepatan awal itu terbagi menjadi kecepatan awal di sumbu X dan sumbu Y. Jadi, untuk kecepatan di sumbu Y, di sini V0-nya kita tandai V0Y. Di mana nilai V0Y itu nanti akan sama dengan ini ya, V0 sin theta. Nanti ke sananya boleh ini dirubah menjadi ini V0 sin theta, ini juga V0 sin theta. Tapi kalau kalian perhatikan, ini persamaannya polanya mirip dengan gerak vertikal ke atas. Cuma di sini hanya perbedaannya V0-nya menjadi V0Y ya, jadi mudah menghafalnya. Nah, ini kalau ditanyakan nilai kecepatannya, nah harus diperhatikan, kalian harus menghitung dulu kecepatan di sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena kecepatan di sumbu X dan sumbu Y ini selalu tegak lurus, jadi perhatikan ya, ini selalu tegak lurus, maka untuk menentukan kecepatan atau kecepatan totalnya itu Pythagoras dari kecepatan di sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau ditanya kecepatan itu harus kalian hitung Vx dan Vy. Nah, nanti untuk pembahasan latihan soal kita lanjut di video berikutnya. Jadi untuk materinya cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.